Hi, my name's Dave from APNIC. I've come here from Australia today to hopefully teach my class about some network security practices. So by the end of these 3 days, I'm hoping that they will be able to take away the things that they've learned and implement them in their own networks. In the future, I'd like to come back and maybe teach some network automation. It's one of the things that helps makes a network engineer's job easier in the long run and less mistakes. This particular event is quite effective. A lot of people have participated in this event. IDNOG focus course material from APNIC, which is important for any networking for professionals. And we personally believe that this would help a lot of engineers and IT professionals to help them. Topik ini sangat menarik bagi kami karena merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan dan sangat penting bagi network operator dan para penyedia layanan lainnya. Sebenarnya kalau secara judul itu adalah tentang creative design untuk FTTH, tapi sebenarnya materi ini lebih komprehensif lagi karena FTTH itu hanya sebagian kecil ya dari materi fiber optik. Pertama tentang basic fiber optik, tentang teknologi di fiber optik, lalu tentang bagaimana cara membangun sebuah jaringan P2P, jaringan backbone, lalu baru masuk ke materi tentang FTTH. Materi fiber optik dan FTTH ini terlalu singkat kalau untuk 2 hari. Jadi memang sebaiknya tetap dilakukan di 3 hari seperti training fiber optik dan FTTH yang kami lakukan biasanya. Dan kalau bisa memang nanti kita juga ada format ujian. Jadi untuk ngetes pemahaman ke peserta seperti itu. Untuk materi-materi yang dibawakan oleh pemateri itu cukup baru ya dan fresh untuk saya karena banyak ilmu-ilmu baru juga. Saya mendapatkan bagaimana cara untuk mendesain FTTH yang kreatif dan ideal untuk perusahaan di tempat saya bekerja. Harapan kita akan tumbuh trainer-trainer baru yang bisa membantu mengedukasi partner, kemudian pengguna Ruiji untuk lebih mampu memahami secara teknologi dan secara konfigurasi perangkat kita sehingga lebih mudah digunakan dan dimanfaatkan secara luas di seluruh Indonesia. Training for trainer ini unik karena setahu saya baru ada di sini dan Ruiji ini sendiri produknya sangat bagus dan kebetulan tempat saya berasal Balikpapan, setahu saya belum ada trainernya sehingga harapan saya bisa ikut sharing knowledge dengan rekan-rekan sejawat IT di Balikpapan atau bahkan mungkin Kalimantan dan sekaligus mengenalkan betapa bagusnya produk dari Ruiji ini. Eventnya keren sekali, trainernya keren-keren, pematerinya sangat berpengalaman dalam memberikan materi dan juga menyemangati dan memotivasi kami agar mau sharing, juga membuat kami bisa mau menularkan ilmu-ilmu yang didapatkan di sini. Selama ini yang dikenal di Indonesia Arista hanya untuk data center, jadi dengan pemateri untuk Sember Routing MPLS ini diharapkan agar rekan-rekan di tanah air bisa mengetahui bahwa Arista juga bisa implementasi teknologi transport seperti Sember Routing MPLS. Workshopnya sangat menarik, menambah wawasan baru bagi saya karena memang sebelumnya belum pernah implementasi mengenai MPLS. Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya IDNOG bisa menambah materi-materi atau kelas-kelas yang mungkin lebih relate dengan kondisi ISP atau teknologi baru yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman ISP. Any other events of IDNOG where they need to be more giving information on the social media and awareness that they are having IDNOG in Jakarta or in Indonesia so that a lot of people can participate. Event IDNOG ini kedepannya mungkin bisa diadakan di luar dari Jakarta ya, karena menurut saya banyak sekali rekan-rekan IT kita yang tinggal di Kalimantan, Sumatera, yang tentunya bisa ikut juga di event ini. Untuk kedepannya IDNOG bisa dapat dinikmati lebih banyak orang, lebih banyak peserta, lebih banyak kelasnya, dan juga terus mempertahankan semangat untuk bertukar, berbagi, dan juga saling menyemangati. IDNOG 9 keren banget.